Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, semuanya dalam keadaan sehat dan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari siapkan hati untuk kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya pada saat kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka Tuhan akan melawat kehidupan kita. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu pada pagi hari ini. Karena Engkau adalah Allah kekuatan kami. Kasih-Mu begitu besar bagi kami ya Tuhan. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tapi kami mau bawa seluruh kehidupan kami melalui korban ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa di hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku,
selamanya. Amin Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya Tuhan, selama-lamanya kami sembah Engkau. Selamanya, selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah. Selamanya, selamanya kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih kami sembah. Haleluya. Sungguh segenap hati kami bersyukur Bapa kepada-Mu ya Tuhan. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan?
Segenap hati kami memuji Engkau, menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami, buat darah-Mu, buat tubuh-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Bapa, pada saat ini kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan mengalir memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah kerajaan-Mu datang memenuhi setiap kami, memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini, Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan katakan, amin, haleluya. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Mari kita mau bersuka cita, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, mari kita mau kecap dan rasakan dan nikmati segala kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin Tuhan. Mari semua katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari rasakan kasih-Nya. Kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita mau rasakan terus akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Haleluya. Mari kita mau katakan bersama-sama. Kami percaya Tuhan, haleluya, akan janji-janji-Mu, akan firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Mari kita katakan bersama-sama, yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Mari imani pujian ini, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan bersama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga mau menerima perjamuan kudus setelah firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Dia. Bapa, kami bersyukur Tuhan akan setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Buat firman-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib di dalam kehidupan setiap kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, melampaui segala akal pikiran kami. Kami mau terus berharap dan percaya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Bapa kami dan Allah kami yang hidup. Kau urapi sebentar hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dengan dahsyat, biar perkataan Allah saja yang menaungi dia, hikmat marifat dari tempat yang maha tinggi menaungi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami semua, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang sanggup untuk menopang kami, firman-Mu yang sanggup untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami dan memperbaiki segala tingkah laku kami. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu sanggup untuk mengubah kehidupan setiap kami. Bapa, kami buka hati kami selebar-lebarnya buat firman-Mu, dan biar Roh Kudus bekerja memampukan kami sehingga firman itu boleh terus menghasilkan buah yang lebat di dalam kehidupan setiap kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar pengurapan-Mu terus menaungi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom semua saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita akan bersatu hati, kita mau dengar firman Tuhan, kita doa bersama-sama. Bapa, terima kasih kami datang padamu. Engkau selalu hadir di hidup kami dalam kondisi apapun. Meskipun kami harus ibadah secara online, Engkau pun tetap ada dan hadir bersama kami dimanapun kami berada.
Dan saat ini kami akan dengar firman-Mu, berbicara kepada kami apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan. Dan kami siap mendengar, kami siap juga untuk melakukannya. Kami minta Roh Kudus mengurapi kami semua dan berbicara pada kami. Kami puji dan kami sembah Engkau sekarang selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Setiap kita percaya berkata, amin. Puji Tuhan, apa kabar semua saudara? Doa kami, doa saya pribadi semuanya baik dan sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang yaitu menjaga agar tangki kasih kita selalu penuh, saudara. Ya, kenapa kita perlu menjaga tangki kasih selalu penuh, saudara? Dan saya akan membaca firman Tuhan buat kita semua di dalam Amsal 4 ayat 23. Di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam terjemahan lain berkata, jagalah, peliharalah. Ya, peliharalah hatimu. Bicara tentang hati ini bicara tentang dalam bahasa aslinya itu bicara tentang bahasa Alkitab itu bicara tentang sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Itu bicara tentang hati, bicara tentang pikiran, bicara tentang niat, bicara tentang kemauan, bicara tentang pengetahuan, ya. Nah, saudara, jadi Tuhan mau supaya saudara dan saya menjaga hati. Kenapa? Hati punya peranan yang penting, ya. Kita perlu menjaga, merawatnya, memeliharanya supaya jangan sampai hati kita, akal budi kita, ya, kehidupan kita itu betul-betul terpancar dari situ, saudara. Kalau hati kita nggak beres, hati kita dipenuhi dengan kebencian, kepahitan, maka terpancar sesuatu yang juga pahit dan juga buruk di dalam kehidupan kita. Makanya kitab Amsal mengatakan jagalah hatimu, peliharalah hatimu, bentengilah hatimu, ya, dengan betul hati-hati, ya, dengan betul sungguh-sungguh kita lakukan karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, dikatakan juga di dalam Alkitab, di dalam kitab Injil dikatakan, saudara, kitab Lukas 6 ayat 45 juga dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, ya, yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati, ya. Dari mulut seseorang berasal apa yang memenuhi hatinya, ya. Dan terjemahan lain dikatakan karena melimpah dari dalam hati melalui mulutnya. Dan juga dalam terjemahan lain dikatakan sebab apa yang diucapkan oleh mulut itulah yang melimpah dari hati. Jadi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, saudara. Nah, begitu pentingnya hati kita mesti kita jaga supaya hati kita itu penuh dengan kebenaran, penuh dengan kasih, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah itu bicara tentang hati, bicara tentang tangki. Hati itu bicara tangki, saudara. Tangki hati kita, ya. Bagaimana? Apa yang ada di dalam tangki hati kita? Penuh dengan apa, saudara? Apakah penuh dengan kebencian, kepahitan, kemarahan, atau penuh dengan kasih, saudara? Ya. Nah, bicara tentang kasih sejati, kasih adalah perasaan tapi bukan sekedar perasaan. Kasih sejati itu meliputi sikap dari pilihan untuk mengisi tangki kasih orang yang kita kasihi. Benar bahwa tindakan Anda seringkali mengikuti perasaan Anda, namun benar juga bahwa perasaan Anda juga mengikuti tindakan Anda. Saudara, itu bicara tentang kasih, cinta sejati. Itu bukan hanya perasaan, tapi perasaan yang disertai dengan tindakan. Tindakan juga yang menghasilkan ada perasaan di mana kita bisa mewujudkan cinta kasih kita kepada orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Cinta memainkan peranan utama dalam kehidupan kita, saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, cinta, kasih itu memegang peranan utama, ya saudara, dalam kehidupan kita. Cinta adalah sesuatu yang megah, meningkatkan kualitas kehidupan. Bahwa cinta juga membuat dunia ini berputar, dunia ini bisa menjadi lebih baik karena ada cinta. Yesus pun juga menyatakan bahwa cinta, bicara tentang kasih juga menjadi ciri utama dari anak-anaknya. Ciri utama daripada pengikutnya, bisa tentang kasih. Dan juga para psikolog juga menyimpulkan bahwa kebutuhan untuk merasa dicintai merupakan suatu kebutuhan emosional utama manusia. Jadi kita melihat bahwa kebutuhan untuk merasa dicintai merupakan suatu kebutuhan emosional untuk utama adalah bagi manusia itu sendiri. Demi cinta banyak orang mau mendaki pegunungan. Demi cinta banyak orang melakukan penyeberangan lautan.
melintasi padang pasir. Demi cinta mengalami penderitaan-penderitaan yang tak terperi beratnya. Dan tak terhitung banyaknya saudara. Kenapa? Demi cinta semuanya itu bisa dilakukan. Dalam Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tidak punya cinta, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, tidak punya cinta, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Korintus, betapa pentingnya cinta, betapa pentingnya kasih itu saudara. Ya, kalau kasih itu tidak ada, tidak nyata, tidak dipraktekkan, itu seperti gong yang berkumandang, seperti canang yang bergemerincing, saudara. Begitu pentingnya, begitu utamanya cinta, begitu utamanya kasih yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, dalam 1 Korintus 13 ayat 8 Rasul Paulus juga berkata, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan, saudara. Dalam ayat yang ke-9 berkata, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Demikian tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bukan berarti kita tidak perlu iman, iman perlu. Lewat iman kita menerima keselamatan. Dan kita mendapatkan pengharapan. Dan kasih Tuhan tinggal dalam diri kita. Tapi yang paling besar diantara semuanya adalah kasih, saudara. Seperti yang dikatakan oleh psikolog, seperti yang dikatakan oleh dunia ini, bahwa cinta, kasih itu bukan satu hal yang penting dan utama, saudara. Dan Alkitab juga sudah menyatakan lebih dulu kepada kita. Yesus lebih dulu menyatakan tentang kasih itu sesungguhnya. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, Tuhan mau hati saudara, tangki emosi saudara itu diisi sepenuhnya dengan kasih Allah. Dipenuhi dengan sepenuhnya dengan kasih Allah, dengan kasih ilahi, saudara. Nah, ada suatu pernyataan berkata demikian, dalam diri setiap anak terdapat tangki emosional yang ingin diisi dengan kasih sayang. Apabila seorang anak merasa sungguh-sungguh dicintai, ia akan berkembang secara normal. Tetapi apabila tangki kasih sayang itu kosong, anak itu akan menjadi nakal. Ya saudara, ada suatu pernyataan, beberapa quotes dikatakan bahwa dalam diri setiap anak, bukan hanya anak saudara, setiap manusia terdapat tangki emosional yang selalu merindukan diisi dengan apa? Kasih sayang, saudara. Ini suatu kebutuhan. Kalau tangki emosional seorang anak atau manusia diisi dengan kasih sayang, maka seorang anak itu atau manusia itu merasa sungguh-sungguh dicintai. Dan ia akan berkembang secara normal. Tetapi apabila tangki kasih sayang itu kosong, anak itu akan menjadi tidak maksimal atau nakal, saudara. Dia tidak bisa mengembangkan potensi di dalam dirinya, saudara. Ini beberapa pernyataan yang disampaikan, saudara, yang saya baca sebuah buku. Saudara, tangki cinta itu adalah gambaran sepenuhnya tentang kebutuhan dasar emosi seseorang. Ya, tangki cinta adalah gambaran kepenuhan kebutuhan dasar emosi seseorang. Setiap kita punya wadah virtual yang bisa digambarkan sebagai sebuah tangki yang berisi cinta kasih sayang. Jika tangki cinta isinya penuh, maka kita dicurahkan, maka bisa dicurahkan kepada orang lain di sekitar kita. Kalau saya punya tangki ini kasih penuh, saudara, saya bisa bagikan kepada orang lain. Tapi kalau tangki kasih saya itu kosong, bocor, saudara, saya nggak bisa bagi kepada orang lain. Apa saya mau bagi? Saya nggak punya. Makanya betapa pentingnya hidup kita, anak-anak kita dan kita sebagai orang tua, kita sebagai pasangan, kita memiliki tangki kasih cinta itu penuh, saudara. Sehingga dengan tangki kasih cinta penuh kita bisa berbagi dengan pasangan kita. Kita berbagi dengan anak kita. Dan anak kita kalau dia memiliki tangki kasih yang penuh, dia juga bisa berbagi dengan temannya. Dia bisa berbagi kepada orang-orang yang dia cintai di sekitarnya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita pikirkan tentang tangki hati kita? Seringkali manusia tidak peduli. Ya, banyak kali hati kita yang seperti kitab Lukas tadi saya bacakan. Penuh apa? Dengan segala hal yang buruk, yang jahat.
yang gelap di dalam hidupnya. Sehingga keluar kata-kata yang buruk, yang jelek, yang gelap dari mulutnya. Karena hatinya diisi dan penuh dengan hal-hal yang buruk dan gelap, saudara. Tapi kalau hati saudara sebagai anak-anak Allah, hati kita dipenuhi dengan kasih Allah. Maka yang keluar juga kasih Allah. Yang mengalir dalam kehidupan kita adalah kasih Allah. Dan kalau orang tua juga mengerti bagaimana dia mewujudkan kasih dalam hidupnya dan membagikan kepada anak dan pasangannya, maka kasih itu menjadi penuh, saudara. Ya, kita bisa berbagi karena kita penuh. Tangki kita penuh dengan kasih. Kita bisa berbagi kasih karena tangki kasih kita penuh, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita, saudara. Tangki cinta. Setiap orang memiliki tangki cinta di dalam dirinya. Jika tangki cinta itu penuh, maka dia akan merasa dicintai. Kenapa orang tidak merasa dicintai? Karena hatinya, tangki hatinya tuh tidak penuh, saudara. Kosong. Kering. Sehingga dia merasa tidak dicintai, saudara. Dia pun akan mudah. Kalau dia penuh, dia akan mudah juga membagikan cintanya kepada Anda, kepada pasangannya. Saudara, usahakanlah selalu mengisi tangki cinta orang-orang yang Anda cintai dengan bahasa kasih atau bahasa cintanya sendiri. Setiap kali tangki cinta itu Anda kuras, secepatnya isi kembali, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau saudara praktekkan ini suami terhadap istri. Dalam Efesus 5 ayat 25 sampai ayat 25, 28 dan 33 Rasul Paulus berkata begini kepada suami-suami. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami diperintahkan Tuhan untuk mengasihi istrinya. Kenapa? Karena seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus telah menjadi contoh buat para suami bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana suami pun merasakan kasih Kristus. Dan oleh karena itulah suami harus mengasihi istrinya. Ayat 28 juga berkata, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, dia mengasihi dirinya sendiri. Nah, firman Tuhan yang disampaikan lewat Petrus, saudara, dikatakan lewat Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Saudara, kalau suami tidak mengasihi istrinya, berarti dia tidak menyadari bahwa istrinya adalah tubuhnya sendiri. Kenapa pada waktu suami dan istri menikah dia menjadi satu, dikatakan menjadi satu daging. Rasul Paulus mengatakan tubuh istri ada milik suami, tubuh suami adalah milik istri. Ya, ayat 33 berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, saudara, bagaimana kalau suami tidak mengasihi dirinya sendiri? Dia gak mungkin bisa mengasihi istrinya. Setiap kita pasti kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Dengan cara apa? Merawat diri kita dengan baik. Kita sikat gigi, kita makan yang sehat, kita tidur yang cukup, saudara. Ya, kita bisa berolahraga. Kenapa? Kita tahu kita mengasihi diri kita supaya tubuh kita menjadi sehat, saudara. Sehingga kita bisa panjang umur, kita bisa beraktivitas. Nah, kalau saudara bisa merawat diri saudara dengan mandi, dengan sikat gigi dan makan, dan olahraga. Nah, saudara, kalau saudara bisa merawat tubuh saudara, mengasihi diri saudara sendiri, saudara juga pasti bisa mengasihi pasangan saudara, istri saudara. Dan firman Tuhan berkata, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus begitu tegas menyampaikan hal ini. Cerita-cerita mereka mengandung kesaksian bahwa orang-orang dewasa maupun anak-anak memiliki tangki kasih sayang. Setiap kita baik anak-anak maupun orang dewasa, semua kita punya tangki kasih sayang, punya hati ya yang menjadi wadah untuk kasih sayang, saudara. Dan itu harus diisi oleh kasih sayang, bukan kebencian, bukan kepahitan. Ya, penuhi hati kita, tangki hati kita dengan kasih sayang, saudara. Orang yang bersikap berbeda apabila tangki cinta emosinya juga penuh, saudara. Jadi kalau orang bisa bersikap baik kalau dia punya tangki emosinya penuh dengan cinta, dia akan berlaku positif. Dia akan berlaku juga seperti apa yang memenuhi hatinya, saudara. Saudara, sebenarnya apa sih isi tangki cinta anak atau manusia itu? Tangki cinta adalah gambaran dari pemenuhan dasar emosi. Sehingga isinya adalah apa, saudara? Yang paling dibutuhkan oleh anak atau manusia adalah rasa aman.
Tidak merasa takut, terancam, intimidasi saudara. Nah saudara, ini suatu kebutuhan. Jadi bagaimana mendapatkan rasa aman itu dimulai dengan apa saudara? Perasaan dicintai tanpa syarat saudara. Banyak kali kita dalam kehidupan kita alami di keluarga, cinta, kita dicintai dengan syarat. Aku mengasihi kamu dengan syaratnya kalau kamu sukses. Aku mengasihi kamu dengan syaratnya kalau kamu cantik dan kamu ganteng. Itu mulai dari keluarga terjadi saudara. Seringkali di lingkungan kita perasaan dicintai itu selalu ada syaratnya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hal ini terjadi, maka kehidupan kita memiliki tangki yang tidak baik. Dipenuhi dengan tangki yang kurang baik saudara. Tapi kalau kita dipenuhi dengan perasaan dicintai tanpa syarat, maka rasa aman itu betul-betul didapatkan saudara. Suatu hari saya bicara dengan anak saya, ya. Yang kedua bicara tentang apa? Perasaan dihargai, perasaan diterima, dan perasaan dipercaya. Suatu hari saya duduk di meja makan, saya bicara dengan anak saya namanya Debbie. Saya berkata, tiba-tiba ada ingin sesuatu saya ucapkan pada anak saya. Saya berkata, Debbie, Papa itu sayang sama kamu. Bukan kamu tuh sukses. Bukan kamu terkenal. Papa tuh sayang sama kamu bukan kamu bisa mencapai sesuatu. Tapi saya berkata, Papa sayang kamu. Karena kamu anak Papa yang sangat berharga. Sekali lagi saya katakan sama Debbie. Debbie, Papa sayang sama kamu bukan kamu sukses. Bukan kamu bisa mencapai sesuatu, kamu terkenal. Tapi Papa sayang sama kamu karena kamu anak Papa yang sangat berharga. Saudara, waktu saya sampaikan ini, saya menerima dia sebagai anak saya. Saya mencintai dia sebagai anak saya tanpa syarat. Ya, saya menerima dia, saya hargai dia tanpa syarat. Saya menerima dia sebagai pribadi, sebagai anak yang saya cintai. Sekalipun dia gagal, sekalipun dia tidak berhasil. Saya nyatakan, saya ungkapkan itu saudara. Kenapa? Karena saya mau apa yang saya rasakan dari Tuhan. Tuhan menerima saya. Ya, tanpa syarat mencintai saya. Tuhan menghargai saya. Saya diterima oleh Tuhan tanpa syarat. Saya merasa dipercaya oleh Tuhan. Bukan karena saya hebat. Demikian apa yang saya dapatkan kasih dari Tuhan. Mengisi hati saya. Saya mau tangki hati saya yang penuh dengan kasih Tuhan. Saya bagikan sama anak saya. Supaya apa? Anak saya pun mengalami. Tangki hatinya dipenuhi. Jadi inilah suatu kebutuhan anak, kebutuhan manusia. Rasa aman. Dia tidak merasa takut, tidak terancam, diintimidasi. Kenapa? Karena perasaan dicintai tanpa syarat dia alami. Perasaan dihargai dia alami. Perasaan diterima dia alami. Perasaan dipercaya dia alami dalam kehidupan dia saudara. Dan ini sangat penting saudara. Saudara harus mengetahui yang paling dibutuhkan. Tangki apa yang harus diisi saudara. Yaitu apa? Rasa aman. Lewat apa? Perasaan dicintai tanpa syarat. Perasaan dihargai. Perasaan diterima saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Ada suatu teori tentang tangki cinta. Ya, setiap anak mempunyai apa saudara? Setiap anak tuh mempunyai 2 tangki cinta saudara. 2 tangki cinta yang harus diisi saudara. Satu tangki cinta yang harus diisi oleh ayah, oleh papa, oleh papi. Satu tangki cinta yang harus diisi oleh ibu, oleh mama, oleh mami. Jadi anak itu bertumbuh, dia membutuhkan 2 tangki cinta. 1 tangki cinta papa, 1 tangki cinta mama. Jadi papa dan mama harus mengisi tangki cinta anak saudara. Supaya apa? Supaya anak mengalami betul-betul penuh dengan cinta yang sempurna dari Tuhan saudara. Ini adalah sumber tangki cinta anak. Yaitu apa? Diisi oleh papa. Ini sumber tangki cinta anak yang harus diisi juga sama mama. Saudara, sudahkah ayah atau dan bunda mengisi tangki cinta anak hari ini? Kita pikir kadang-kadang, anak itu masih bodoh saudara. Kadang-kadang anak hidup tanpa ayah, anak hidup tanpa ibu. Itu anak tidak bisa penuh dia alami tangki cintanya saudara. Peranan ayah punya peranan penting bagi anak untuk mengisi tangki hati cinta anak. Peranan ibu sangat diperlukan untuk mengisi tangki cinta daripada anak itu sendiri. Ayah dan ibu, 2 tangki ini yang sangat berpengaruh untuk mengisi tangki cinta anak. Sehingga anak punya kehidupan yang seimbang saudara. Saudara yang kasih Tuhan,
Saat tangki cinta yang dialami oleh anak itu penuh, saudara, diisi oleh papa dan mamanya, diisi oleh papi dan maminya, itu penuh, saudara. Maka anak merasa dicintai, anak merasa aman, anak merasa diterima, anak merasa dihargai. Maka akibatnya anak itu berperilaku baik, tenang, manis, bahagia dan damai, saudara. Saudara, anak ini kalau dia tidak mengalami tangkinya penuh, dia mengalami kurang atau kosong, maka kita punya anak merasa gelisah, tidak aman. Anak merasa manja, minta ditemenin, berulah untuk mendapat perhatian. Saudara, kita sebagai orang tua harus perhatikan. Kenapa anak kita berulah? Kenapa anak kita suka memberontak? Kenapa anak kita tidak taat? Jangan-jangan dia tangki cinta yang dia miliki itu kosong. Kenapa kita sebagai papa mama tidak pernah mengisinya? Saudara, ya, kita mungkin pilih kasih. Kita mengasihi yang lebih tua, tidak mengasihi yang bungsu. Kita mungkin mengasihi yang bungsu, yang sulung kita tidak kasihi. Sehingga mereka merasa dipilih, pilih kasih. Papa mama pilih kasih. Itu kalau sampai kita melihat anak-anak merasa berulah, memberontak, ya sudah mencari perhatian, kita sebagai orang tua harus peka akan hal ini. Anak pun kalau tangki anak itu penuh, anak mulai bisa diajak kerjasama. Ya saudara, anak muda diajak kerjasama. Ayah bunda membuat aturan, menyampaikan pesan, membuat kesepakatan yang lain, anak itu bisa mengikutinya. Tapi jika anak itu tangki kasihnya kosong, anak itu sulit diajak kerjasama. Diajak komunikasi pun susah nyambung. Dan kenapa? Karena tangki cintanya kosong, saudara. Tangki cinta anak kita kosong, saudara. Kita bisa melihat perilaku sehari-hari yang bisa kita lihat seberapa banyak isi tangki cinta seseorang. Anak kita, pasangan kita pun kita bisa tahu dari perilaku sehari-hari. Ya saudara, kalau tangki anak-anak kita, tangki kasih anak-anak kita penuh, anak-anak akan mudah menerima dan melaksanakannya. Tapi kalau tangki kasih anak-anak kita kosong, apa yang terjadi? Cinta kurang diisi, bahkan sampai kering, anak akan menunjukkan sikap sebaliknya, saudara. Ya, kalau tangki kecinta anak-anak kita penuh, dia memiliki motivasi, kemauan, serta daya juang yang baik. Sehingga untuk mencapai potensi diri terbaiknya pun akan semakin optimal, saudara. Saudara, kalau hati kita penuh dengan cinta, kasih, hati kita gak perlu cari-cari yang lain. Anak-anak kita pun pada waktu kita bisa mengisi tangki kasih anak kita, papa mama mengisinya dengan baik, maka anak kita itu menjadi anak yang punya motivasi, kemauan, daya juang yang baik. Sehingga apa? Untuk mencapai potensi dirinya terbaik pun akan semakin optimal. Tapi kalau tangki kasih anak-anak kita itu kurang kosong atau kurang, anak itu akan menjadi uring-uringan, dia membantah, memberontak, dia akan sulit diajak bekerja sama. Kondisi ini akan membuat anak kita menjadi sulit untuk bisa mencapai potensi yang terbaik. Saudara, kita bisa melihat perilaku anak kita sehari-hari. Bisa kita lihat seberapa banyak isi tangki cinta mereka. Kita bisa melihat juga dari pasangan kita. Kalau tangki kasihnya kosong, biasanya apa yang terjadi? Dia akan malas belajar kalau anak-anak, protes pada keadaan, enggan melakukan hal-hal yang sebenarnya. Dia tahu itu baik untuk dirinya, tapi dia gak mau melakukannya. Nah kalau sudah begini tandanya ayah dan ibu sudah waktunya mengisi tangki cinta anak. Saudara, dari sini kita bisa mengetahui bahwa tangki cinta itu punya peranan yang penting, saudara. Dengan situasi pandemik ini, saudara, masing-masing cemas, saudara. Perasaan tidak aman itu terjadi di mana-mana. Baik ayah, baik ibu, suami dan istri dan anak. Kenapa? Karena situasi kita mendengar berita-berita yang membuat kita semakin cemas, bukan semakin baik. Nah kalau kita, tangki kasih kita tidak penuh, saudara, kita akan gampang terbawa dengan arus berita di dunia ini. Saudara dan saya, mengertilah bahwa inilah waktunya kita saling memperhatikan pasangan kita, keluarga kita, anak kita. Orang tua memperhatikan anak kita. Kira-kira tangki kasihnya cukup gak anak kita? Suami memperhatikan istri juga, tangki kasih pasanganku cukup gak ya? Kalau gak cukup apa? Kita belajar untuk bisa mengisinya. Bagaimana? Saudara, kita belajar mengerti apa yang dia butuhkan, saudara. Tadi apa?
Rasa aman, kita harus timbulkan rasa aman bagi pasangan kita. Rasa aman bagi anak kita. Rasa aman itu dimulai apa saudara? Mulai merasa dicintai, dihargai, diterima, diberi kepercayaan, dipercayai. Itu perasaan itu yang mengisi tangki kasih cinta anak-anak kita atau pasangan kita saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan hari ini adalah tangki cinta kita itu menjadi tanggung jawab kita saudara. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, ayah, ibu, suami, istri. Menjaga tangki kasih orang yang kita cintai tetap penuh. Itu tanggung jawab kita. Kita gak bisa, itu urusan kamu. Tidak, itu tanggung jawab kita. Ya, tangki kasih anak-anak, suami, istri penuh, itu tanggung jawab kita saudara. Jika tangki kasih orang yang kita kasih penuh, maka mereka juga bisa membagikan kasih itu kepada orang yang dia kasihi dan kepada orang lain. Maka di situ tidak ada keributan, tidak ada perceraian, tidak ada pemberontakan. Kenapa? Karena yang dibagikan kasih. Karena hatinya penuh dengan kasih saudara. Kesimpulan selanjutnya adalah mengetahui isi tangki kasih anak atau pasangan atau manusia. Membuat kita mudah menjaga dan mengisinya. Kalau kita tahu, mengerti, ya kita mudah menjaga dan mengisi tangki kasih itu. Ya saudara, yang paling dibutuhkan anak, suami, istri, manusia adalah rasa aman. Ya, perasaan dicintai tanpa syarat, perasaan dihargai, perasaan diterima, dan merasa dipercaya. Nah saudara, seperti contoh teladan yang sempurna adalah Tuhan Yesus Bapa sendiri. Dia lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Makanya Tuhan katakan, kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak menuntut, dia menerima. Waktu saudara dan saya menyadari dosa-dosa kita, kita datang kepada dia, dia menerima kita. Seperti anak terhilang, dia berbalik kepada bapaknya, bapaknya menerima dia. Bapak selalu tangannya terbuka buat kita. Kondisi apapun. Diberi hak menjadi anak-anaknya waktu kita percaya dan menerima Yesus. Waktu saudara dan saya datang kepada Yesus, saudara percaya kepada Yesus, menerima Yesus, Tuhan mengangkat saudara menjadi anak-anaknya. Kita berharga di matanya. Kita ciptaannya yang mulia saudara. Hal yang luar biasa kita belajar dari Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat. Saya tutup dengan ayat Efesus 3 ayat 17 berkata demikian. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini doa Rasul Paulus buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya betul-betul berakar, berdasar di dalam kasih. Ini doa Rasul Paulus buat saudara dan saya. Supaya kita betul-betul memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Ini doa Rasul Paulus buat saudara dan saya. Supaya kita mengenal kasih itu. Dan kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah dalam hidup saudara dan saya. Ini hal yang luar biasa saudara. Doa Rasul Paulus supaya saudara saya betul-betul mengenal, mengalami dan penuh dengan kasih Kristus dan kepenuhan Allah saudara. Biar hati kita selalu dipenuhi dengan kasih Allah. Keluarga kita dipenuhi dengan kasih Allah. Dan kita belajar untuk mempraktekkan itu saudara. Ya, hal yang sangat utama adalah kita menerima sesama kita, pasangan kita, anak kita tanpa syarat. Biar mereka merasa dicintai tanpa syarat. Ya saudara, dikasih, dihargai, diterima. Sehingga mereka mendapat rasa aman. Bahwa inilah tempatnya. Dia menemukan surga di bumi. Yaitu apa? Waktu papa dan mama menerima mereka. Dan papa mama mengetahui apa yang jadi kebutuhan. Tangki kasih mereka yang harus mereka dapatkan dari papa dan mama. Membagikan kasih, perhatian, penerimaan, penghargaan, cinta yang mereka butuhkan. Sehingga mereka mendapatkan rasa aman. Seperti Bapa telah tunjukkan sama saudara dan saya. Praktekkan itu di dalam keluarga saudara. Praktekkan itu di dalam lingkungan saudara. Sehingga apa?
banyak orang-orang dipulihkan dan mereka menemukan potensi hidup mereka. Mereka bisa menemukan kemaksimalan hidup mereka di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Di masa-masa yang sulit, saudara jangan takut. Penting isi hati saudara dengan kasih Allah, dengan firman-Nya, dengan kehadirannya. Dan kita saling berbagi, saling mengisi tangki kasih kepada orang yang kita kasih dan kita cintai. Tuhan berkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, hamba-Mu terbatas sampai di sini menyampaikan firman-Mu. Tapi Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Dengan situasi yang ada sekarang di pandemik sekarang, semakin banyak berita-berita yang membuat takut Tuhan. Tapi kami mau menjaga tangki hati kami. Tidak diisi dengan kecemasan, ketakutan. Tapi kami menjaga tangki hati kami diisi dengan kasih Tuhan. Kehadiran Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu. Kami mau terus diisi hati kami dengan Engkau pribadi Tuhan. Dan tolong mampukan kami memiliki kepekaan juga Tuhan. Di mana Tuhan sudah menerima kami adanya. Apa adanya. Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu kepada kami tanpa syarat. Engkau menghargai kami. Engkau menerima kami. Dan Engkau mempercayai kami Tuhan. Sehingga kami aman dekat dengan Engkau Tuhan. Biar kami juga menyadari dengan situasi ini. Kami belajar peduli dengan pasangan kami. Kami belajar peduli dengan anak-anak kami. Di mana hati, tangki kasih mereka perlu kami isi. Ini tanggung jawab kami sebagai ayah. Tanggung jawab kami sebagai ibu. Bagaimana kami mengisi tangki kasih anak-anak kami. Sehingga mereka penuh kasih di dalam hati mereka. Emosi mereka penuh Tuhan. Sehingga kasih itu membuat mereka bisa bertumbuh dengan seperti Yesus. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Mampukan kami dengan situasi yang sulit. Kami terus dekat padamu. Kami peka terhadap apa yang harus kami lakukan. Suami dengan istri, istri dengan suami. Juga saling mengerti. Saling mengisi tangki kasih. Sehingga kami kuat menghadapi situasi yang sulit di akhir-akhir ini. Kami tetap setia sampai akhir. Kami boleh menjadi pemenang. Kami boleh tetap hidup berkenan dan maksimal. Dan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi kesaksian bagi orang. Kami bisa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kami bisa membagi kasih Tuhan yang memenuhi kami. Kepada semua orang yang membutuhkannya. Tuhan tolonglah kami. Tuhan mampukan kami. Roh Kudus terus penuhi kami. Roh Kudus terus bawa kami melekat padamu. Yang menjadi sumber segala kasih. Yang menjadi sumber kebenaran. Sumber damai dan sukacita. Bawa kami terus Tuhan. Melekat padamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah mendengar semua doa kami. Biar firman-Mu termeterai bagi kami. Firman menjamah dan mengubah setiap kehidupan kami. Tuhan, saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Kita datang sama Tuhan. Mari saudara siapkan roti perjamuan yang saudara miliki. Mungkin biskuit atau roti. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa, Bapa, terima kasih kami akan bersatu hati menerima perjamuan kudus pada saat ini. Kalau ada kesalahan dosa kami ampuni, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang terbesar dengan memberikan anak-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, kami terima kasih-Mu yang terbesar, dan kami hendak mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dengan akal budi dan kekuatan kami. Dan kami juga mau hendak mengasihi sama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya akan baca ayat ini, setelah itu kita makan roti bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita katakan dalam nama Yesus, kita makan bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita
Kita siapkan anggur kita untuk kita bersekutu. Kita angkat cawan anggur di hadapan Tuhan. Kita mengatakan terima kasih Tuhan buat kuasa darah Yesus yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kuasa darah Yesus yang membenarkan kami, yang membebaskan kami, yang menyucikan kami, yang memutarkan kami jadi milik Tuhan selamanya. Terima kasih buat kuasa darah Yesus. Dan kami mau berlindung dalam darah Yesus seperti darah domba yang disembelih, yang ditaruh di ambang pintu rumah bangsa Israel sehingga mereka terhalau dari penyakit sampar. Demikian juga kami berlindung dalam darah Yesus terhadap penyakit sampar, penyakit menular, malapetaka apapun. Kami berlindung dalam darah Yesus yang ajaib dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saya akan baca firman ini setelah itu kita minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus ini Tuhan, sehingga kami bisa bersatu dengan Engkau. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Ada janji, ada kebangkitan orang mati, ada janji Tuhan bagi kami semua. Terima kasih, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Bapa, dan kami akan akhir ibadah kami. Kami berdoa buat semua umat Tuhan yang ada di rumah-rumah dimanapun berada. Tuhan berkati mereka. Kuatkan, teguhkan hati mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, masa depan mereka, sekolah mereka, usaha, bisnis mereka. Ya Tuhan, mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri. Apa yang mereka kerjakan Tuhan sertai, dan Tuhan memerteraikan mereka berhasil. Dan mereka menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Yesus, mereka bergumul masalah jodoh, mereka menemukan jodoh yang terbaik. Mereka bergumul untuk masuk ke universitas, Tuhan berikan mereka bisa masuk ke universitas yang terbaik. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati dan pulihkan setiap rumah tangga yang mengalami kesulitan, mengalami masalah. Tuhan kembali pulihkan mereka. Sehingga hubungan suami istri kembali pulih. Mertua dengan mantu, anak orang tua juga dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa buat Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden, Menteri Kabinet bersatu, anggota Dewan, DPR RI, Provinsi dan Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah, TNI, Polri. Kami berdoa buat gubernur kami berdoa wali kota, camat, lurah, RW, RT-nya. Kami berdoa seluruh bangsa ini di dalam naungan Tuhan. Lepaskan, bebaskan dari segala buruk yang jahat dengan pergumulan apa yang dihadapi pemerintah untuk berperang melawan COVID. Mampukan Tuhan pemerintah pusat dengan daerah berkoordinasi bersama untuk mencegah penyebaran COVID lebih berat lagi Tuhan. Tuhan tolong perlindungan darah Yesus atas bangsa kami. Berkati tenaga medis, para dokter, perawat. Kuatkan, teguhkan hati mereka, tuntun mereka, lindungi, jaga mereka, supaya mereka tetap sehat, keluarga mereka juga dijaga oleh Tuhan. Tuhan tolong semua pasien yang sakit, mereka mengalami lawatan Tuhan diteguhkan, dikuatkan. Sehingga mereka bisa melewati semua dan mereka sembuh Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menopang mereka. Kami berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Ketua-ketua sinode, gembala-gembala sidang dimanapun berada. Berkati sertai mereka tetap terus maju melayani. Lewat situasi yang sulit apapun. Mereka tetap menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar, kesukaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Sinode GPKD Tuhan berkati dari pengurus pusat daerah sampai gembala sidang, dari jemaat Tuhan dari Sabang sampai Merauke dipelihara, dijaga, dituntun Tuhan. Semuanya hidup di dalam perlindungan kasih Tuhan. Semuanya sehat, yang sakit kena COVID kesembuhan terjadi bagi Pendeta Nanang, bagi Pak Sunarto, bagi Pendeta Ibu Meli, ya Tuhan, Ibu Elsya. Ya Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan mujizat ya dari Tuhan. Teman-teman sahabat kami yang sakit, kesembuhan terjadi bagi mereka juga. Terima kasih Bapak, dan jemaat GPKD Family of God juga diberkati oleh Tuhan semuanya. Terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami
Mari angkat tangan saudara, Tuhan berkati kita semua. Bapa, ulurkan tanganmu dan berkati setiap umatmu. Tuhan melindungi engkau dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dan pulanglah dan terimalah seluruh berkat yang berlimpah-limpah dan damai sejahtera dari Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menuntun, menyertai, mengurapi engkau, membawa kau menang selalu, berhasil dalam semua hal, sehingga kau menjadi pribadi yang dewasa serupa Kristus, sehingga kau hidup saling mengasihi, sehingga kau hidup menjadi mempelainya Allah, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati. Shalom. Selamat pagi dan terus maju dalam Tuhan. Tetap semangat ya saudara. Haleluya.